Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor pada bidang datar ya. Untuk penjumlahan vektor pada bidang datar itu ada dua cara ya. Yang pertama secara geometris, yang kedua nanti secara analisis. Oke banget. Secara analisis ya, kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya, secara geometris. Penjumlahan dua vektor atau lebih sering disebut dengan resultan vektor ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentukan resultan vektornya, nah berarti itu adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Secara geometris dapat diselesaikan dalam dua cara sebagai berikut. Ya, ada yang pertama cara segitiga atau metode segitiga atau metode poligon. Jumlah vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan cara menggeser vektor B ya, tanpa mengubah arah dan besarnya. Jadi arah dan besarnya itu tetap, cuma digeser saja sehingga titik B-nya bertemu, sehingga titik pangkal B-nya bertemu dengan titik ujung vektor A. Ya, kemudian resultannya itu diperoleh dari mana? Resultannya diperoleh dari titik pangkal vektor A dan titik ujung vektor B ya. Kita coba cara yang pertama ini. Ini kita lihat yang cara pertama, yaitu ini ya. Ada dua vektor ya, vektor ini namanya titik pangkal ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mana titik pangkal, mana titik ujung. Ini titik pangkal, yang ini titik ujung ya. Ini titik pangkal vektor A, titik ujung vektor B. Warnanya biru ya. Ini supaya memudahkan saya kasih warna. Kemudian ini ada titik pangkal vektor B, titik ujung vektor B. Saya kasih warna merah. Nah, dengan cara yang pertama ini menghasilkan seperti ini ya. Menggeser vektor B ini kita geser ya. Gesernya kemana? Ke sini nih. Titik pangkalnya ditaruh di sini ya. Berarti digeser saja, taruh, diambil, taruh ke sini titik pangkalnya. Arah dan panjangnya tetap ya. Nah, setelah digeser maka ketemu seperti ini. Ini kan titik A tetap ajak. Nah, titik B-nya yang dipindah sehingga titik pangkalnya ketemu titik ujung dari vektor A seperti ini. Nah, yang hijau ini namanya resultannya. Resultannya itu diperoleh dari titik pangkal vektor A. Ini kan titik pangkal. Dan titik ujung vektor B, ini titik ujung vektor B. Tinggal ditarik ke sana. Set. Nah, ini namanya resultan dari vektor A ditambah vektor B ya. Nih, yang hijau ini. Ya. Jadi kalau ada vektor A ditambah vektor B, maka hasil dari penjumlahannya adalah seperti ini yang hijau ya. Nah, ini hasil dari vektor A ditambah vektor B. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu titik pangkal vektor A, titik pangkal vektor A ini ya. Nah, bertemu dengan titik ujung vektor B. Titik pangkal vektor A yang ini bertemu titik ujung vektor B ya. Vektor B-nya diketemukan dengan titik pangkalnya. Berarti vektor A-nya yang digeser ya. Ini titik pangkalnya taruh di sini.
Nah, digeser sini sehingga didapat seperti ini ya. Kita lihat cara yang dua ini. Titik pangkal vektor B-nya ditaruh di titik ujung vektor, titik pangkal vektor A-nya ditaruh di titik ujung vektor B ya, seperti ini. Maka resultannya itu diperoleh dari titik pangkal vektor B ini menuju titik ujung vektor A. Ya, jadi yang hijau ini adalah resultannya. Resultan dari vektor A ditambah vektor B. Begitu ya. Kemudian kita ke contoh supaya lebih jelas lagi ya. Tentukan resultan dari beberapa vektor berikut. Ada vektor A warna biru, vektor B warna merah, vektor C warna hijau, dan vektor D warna kuning. Ini warna ini untuk mempermudah saja ya. Kalau nanti warnanya hitam semua, jangan bingung ya. Penyelesaian untuk menentukan resultan dari beberapa vektor jika jumlahnya lebih dari 2, ini kan ada 4 vektor ya. Caranya adalah dengan menggunakan poligon, yaitu titik pangkal dari vektor B ketemu titik ujung dari vektor A ini. Ini titik pangkal vektor B bertemu titik ujung vektor A. Ini berarti gimana? Nah, nanti vektor B-nya kita pindah ya ke sini. Ini misalkan saya tulis di sini vektor A. Ini vektor B-nya, titik ujungnya kita pindah ke titik pangkalnya kita pindah ke titik ujung vektor B. Nah, arahnya tetap dan panjangnya tetap. Nah, berarti seperti ini ya. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, coba seperti itu saja. Kemudian ditambah lagi vektor C. Ya, berarti titik pangkal vektor C dihubungkan dengan titik ujung vektor B. Ini arahnya ke sini. Ya, berarti kita taruh titik ujungnya di sini. Kita taruh titik pangkalnya di ujung dari vektor B. Berarti seperti ini ya. Nah, ini titik pangkal vektor C ditemukan dengan titik ujung vektor B. Kemudian vektor D. Vektor D, titik pangkalnya kita temukan ke titik ujung vektor C. Nah, ini ujung vektor C. Vektor D-nya kita pindah ke sini ya. Ini pangkalnya dipindah ke ujung sini. Nah, sini. Ini vektor D. Nah, resultannya yang mana? Resultannya itu kita lihat titik pangkal vektor yang pertama. Vektor yang pertama kan vektor A. Maka titik pangkal ketemu titik ujung vektor yang terakhir, vektor D, kita hubungkan. Nah, ini adalah resultannya ya, atau hasil dari penjumlahan keempat vektor ini. Kita lihat yang lebih jelas gambarnya di sini. Ya. Ini titik A, vektor A ya. Titik ujungnya ketemu dengan titik pangkal vektor B. Setelah dihubungkan, nanti vektor C-nya titik pangkalnya diketemukan dengan titik ujungnya dari vektor B. Begitu juga vektor D ya, pangkal dari vektor D dihubungkan ke ujung vektor C. Kemudian setelah dihubungkan semuanya ketemu resultannya atau hasil dari penjumlahan keempat vektor tersebut. Jadi seperti ini resultannya. Itu ya. Pangkal ketemu ujung, hasilnya seperti ini. Resultannya titik pangkal pada vektor yang pertama ketemu titik ujung pada vektor yang terakhir. Itu untuk metode segitiga atau poligon ya. Kemudian metode yang kedua ada metode jajar genjang.
Cara lain untuk menentukan resultan dari dua vektor A dan B adalah dengan menggunakan metode jajar genjang. Caranya adalah titik pangkal vektor B, ya, titik pangkal yang ini ya, digeser ke titik pangkal vektor A, ya, ke titik pangkal. Tadi kan cara yang pertama itu pangkal ketemu ujung. Nah, kalau ini pangkal ketemu pangkal ya. Titik pangkal vektor B, ini vektor B-nya, ini titik pangkalnya, digeser ke titik pangkal vektor A, berarti digeser ke sini ya. Pangkal ketemu pangkal. Sehingga dapat dilukis jajar genjang. Nah, ini pangkal vektor B ketemu pangkal dari vektor A seperti ini. Ya, setelah ketemu nanti kalian buat garis bantu yang panjangnya sama dengan vektor B ini, dengan titik-titik seperti ini. Kemudian gambar lagi garis bantu, ya, gambar lagi garis bantu untuk vektor A-nya dengan titik-titik seperti ini. Ya, panjangnya sama dengan vektor A, kita tulis di sini. Yang ini juga sama, kita gambar panjangnya sama dengan vektor B dan arahnya juga sama ya. Setelah dibuat garis bantu seperti ini, kita hubungkan pangkal yang tadi ketemu ke garis bantu tadi ya, ujung dari garis bantu ini. Nah, di sini ditarik, yang warna hijau ini adalah resultan dari vektor A ditambahkan vektor B gitu ya. Jadi kalau cara yang pertama pangkal ketemu ujung, cara yang kedua pangkal ketemu pangkal, kemudian dibuat seperti jajar genjang. Ini kan bentuknya jajar genjang ya. Ya, itu untuk cara yang kedua. Nah, untuk contoh, buktikan bahwa vektor PQ itu nilainya sama dengan vektor Q dikurangi vektor P jika vektor OP diwakili oleh P dan OQ diwakili oleh Q. Nah, berdasarkan penjumlahan vektor dengan metode segitiga diperoleh vektor PO ditambah vektor OQ sama dengan vektor PQ. Jika vektor OP sama dengan P, maka vektor PO sama dengan min vektor P ya. Maka vektor PQ sama dengan vektor OQ ditambah vektor PO. Nah, ini bersifat komutatif. Sehingga vektor PQ sama dengan vektor Q dikurangi vektor P ya, jadi terbukti ya. Begitu. Kemudian ini ada informasi, silakan kalian baca ya. Ada sifat komutatif, asosiatif, unsur identitas, dan ada vektor inverse ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang nomor 2. Sederhanakan penjumlahan vektor berikut. Yang A, vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DA. Ya, pada pertemuan sebelumnya vektor AB itu didapat dari vektor B kecil ya dikurangi vektor A kecil. Nah, ini pada pertemuan yang pertama, jangan lupa ya. Kemudian BC juga sama ya, BC juga sama. Berarti vektor C kecil dikurangi vektor B kecil. Untuk CD juga sama, vektor D kecil dikurangi vektor C ya. Yang DA juga sama, vektor A dikurangi vektor D. Nah, ini bisa dikurangkan. Vektor A dikurangi vektor A, vektor B dikurangi vektor B, vektor C dikurangi vektor C, vektor D dikurangi vektor D ya. Seperti ini. A dikurangi A ditambah B dikurangi B
ditambah C dikurangi C ditambah D dikurangi D. Hasilnya adalah vektor 0. Kemudian vektor PQ ditambah vektor QR ditambah vektor RS ya. Vektor Q dikurangi vektor P ditambah vektor R dikurangi vektor Q ditambah vektor S dikurangi vektor S. Nah, setelah itu tinggal dikumpulkan yang sama ya, Q dengan Q dikurangi, R dengan R dikurangi. Nah, sisanya ada vektor P dan vektor S, sehingga vektor S dikurangi vektor P. Sehingga ini hasilnya 0 ditambah 0, sisanya adalah vektor S dikurangi vektor P ya. Vektor S dikurangi vektor P itu sama dengan vektor PS. Kemudian tadi secara geometris ya, sekarang secara analisis. Jika dua vektor A dan B mengapit sudut theta, maka untuk menentukan besar resultannya dapat digunakan penghitungan dengan aturan kosinus seperti yang setelah kalian pelajari ya. Aturan kosinus sudah dipelajari waktu kelas 10. Berdasarkan aturan kosinus, maka besar resultannya dirumuskan sebagai berikut. Jika besar vektor A adalah panjang vektor A, besar vektor B sama dengan panjang vektor B seperti ini ya simbolnya, dan besar vektor resultan adalah panjang resultannya, maka sesuai dengan aturan kosinus diperoleh rumus menghitung besar resultan sebagai berikut. Ya, nanti ini rumusnya ya, tinggal dioperasikan dan ketemu vektor A, panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurangi 2 vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta. Ini yang merah jadi rumusnya ya. Nanti ketika ada soal yang diketahui vektor A, vektor B dan sudut, itu berarti pakai rumus yang merah ini ya. Nanti harus dihafalkan. Jika vektor disajikan dalam bentuk komponen dalam bidang kartesius, penjumlahan kedua vektor A dan B dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponennya sebagai berikut. Misalkan vektor A, A1, A2 dan vektor B, B1, B2, maka resultannya itu adalah vektor A ditambah vektor B ya. Sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2 pada materi yang pertama ya ini. Sehingga resultan panjang dari resultannya adalah akar dari A1 ditambah B1 kuadrat ditambah A2 ditambah B2 dikuadratkan ya. Ini. Contoh. Tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Besar vektor P sama dengan 6, besar vektor Q sama dengan 6. Oh ya, di sini besar itu sama dengan panjang vektor ya. Besar vektor P sama dengan 6, besar vektor Q sama dengan 6, dan kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus gunakan rumus yang tadi ya. Nah, gunakan rumus yang ini. Ini. Vektor panjang besar vektor A dikuadratkan ditambah besar vektor B dikuadratkan dikurangi 2 kali besar vektor A kalikan besar vektor B kalikan cos sudutnya. Ya. Nah, ini berarti rumusnya yang merah ini kita masukkan panjang vektor P berarti 6 ya. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 6 dikalikan cos 60 derajat. Tinggal dihitung hasilnya 6 akar 3. Kemudian yang kedua juga sama ya. 5 pangkat 2 12 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 kali 12 cos 90 derajat. Tinggal disubstitusikan ke dalam rumus dan dihitung hasilnya adalah 13N. Kemudian yang C, vektor P sama dengan 4-2 dan vektor Q sama dengan 114. Tentukan besar resultan ya, berarti
resultannya adalah vektor P ditambahkan vektor Q ya. 4 ditambah 1, kemudian min 12 ditambah 14. Hasilnya 5, 12. Kemudian panjang dari vektor resultannya adalah akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Nah, ini rumus yang ini ya. Nah, nomor 1 pakai rumus ini, nomor 2 pakai rumus ini. Nomor C ya maksudnya. Yang C pakai rumus yang kedua. 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, tinggal dihitung hasilnya 13 ya. Ya, itu untuk materi hari ini mengenai penjumlahan vektor pada bidang datar. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan di bagian komentar atau bisa ditanyakan di WA Japri, nanti saya jelaskan ulang mana bagian yang kalian masih bingung. Untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.